Hari ini kita akan mencoba membahas tentang neural network untuk klasifikasi. Nah, ini PPT-nya ini saya pakai dari pelatihan kemarin dari Marcel, Pak Marcel ya. Kemarin ada yang ikut enggak? Hari Sabtu 2 minggu yang lalu mungkin. Enggak ada yang ikut. Bentar saya ini kan koneksinya. Hari Sabtu 2 minggu yang lalu ada yang ikut enggak? Pelatihan neural network yang diadakan pasca sarjana. Tidak ada yang ikut ya. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke. Ini kalau sejarahnya ya, sejarah jaringan saraf tiruan. Ide jaringan saraf tiruan itu dimulai sebagai model dari fungsi neuron di otak. Jadi pada tahun 1943 itu ahli neurofisiologi namanya Warren McCulloch dan matematikawan Walter Pitts itu menggambarkannya dengan sirkuit listrik sederhana. Kemudian Donald Hebb ini mengambil gagasan tersebut dan menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Organization of Behavior. Nah, ternyata jaringan saraf tiruan ini sudah lama sekali dikembangkan sebenarnya ya. Dari tahun 1943 sebelum saya lahir ini. Kemudian ada dua konsep utama yang merupakan pendahulu dari neural network, yaitu threshold logic. Ini mengubah input kontinu menjadi output yang diskrit. Dan masih ingat ya, kontinu dan diskrit. Kemudian Hebbian learning ini adalah model pembelajaran berdasarkan plastisitas saraf yang dikemukakan oleh Donald Hebb dalam bukunya The Organization of Behavior, yang secara ringkas ini dengan frasa sel yang menyala bersama menyatu. Nah, keduanya diusulkan pada tahun 1940-an. Kemudian pada tahun 1950-an, peneliti mulai mencoba menerjemahkan jaringan ini ke sistem komputasi. Ini adalah model Macula-Pitt neuron. Jadi di sini ada input. Ini ada input, misalkan ada 3 ya, inputnya dilambangkan dengan X. Inputnya ini ada 3. Kemudian input ini berupa boolean. Boolean itu 01. Nah, kemudian outputnya itu juga boolean.
Ya, jadi ini outputnya juga boolean. Nah, sebenarnya kita itu mau kita hanya menjumlahkan X-nya. Jadi nilai X1 berapa, X2 berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk memprediksi Y, ini kita menggunakan kondisional. Maaf, barusan terputus. Suara saya sudah terdengarkan? Sudah, Bu. Oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang ya. Jadi kita punya input ini ada 3 input. 3 input ini untuk modelnya Matplotlib neuron ini inputnya ini boolean ya. Boolean itu 01. Kemudian outputnya juga 01 boolean. Nah, ini tujuannya kita itu mau memprediksi nilai Y ya. Mau memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X ini. Nah, kalau untuk model ini kita hanya menjumlahkan nilai X-nya ya. Jadi nilai X-nya 0101 itu dijumlahkan. Ya, di sini sigma XI. Nah, kemudian untuk memprediksi nilai Y-nya itu kita menggunakan conditional seperti ini. Jadi kalau jumlah dari X-nya, jadi X1, X2, dan X3 ini jumlahkan inputnya. Kemudian jika jumlah dari X itu lebih dari B itu adalah suatu konstanta, maka nilai Y-nya adalah 1. Tapi selainnya, maka nilai Y adalah 0. Nah, ini nanti mampu memodelkan fungsi logik seperti OR, kemudian AND, dan NOT. Kemudian, nah cuman di sini tidak memiliki ability atau kemampuan untuk learning ya, sehingga thresholdnya ini harus di-adjust, harus disesuaikan secara analitik. Bisa dicoba-coba gitu. Jadi ditetapkan sekian, nanti benar nggak prediksinya seperti itu untuk fitting outputnya. Kemudian pada tahun 50-an ini Frank Rosenberg, seorang psikolog di Cornell ini berusaha memahami sistem keputusan yang relatif lebih sederhana yang ada di mata lalat. Nggak tahu saya ini apa tujuannya, mau menduga apa. Nah, dalam upaya untuk memahami dan mengukur proses ini, dia mengusulkan gagasan perseptron. Ini pada tahun 1958 dan menyebutnya Mark I, Mark I perseptron. Nah, gagasan tersebut berupa sistem dengan hubungan input
output sederhana beserta bobot, kemudian dimodelkan pada ya, jadi modelnya mirip dengan mekulah tadi ya, cuman kalau yang perseptron ini ada bobotnya. Jadi kalau yang mekulah tadi kan cuma dijumlahkan ya, X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Nah, kalau yang Mach perseptron ini X-nya dikalikan dengan bobot, kemudian baru dijumlahkan. Jadi W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3. Nah, itu nanti setelah dijumlahkan dibandingkan apakah lebih dari sama dengan 0 atau tidak. Kalau lebih dari sama dengan 0 maka nilai Y adalah 1 dan selainnya Y-nya akan bernilai 0. Kemudian pada tahun 1969 ini Marvin Minsky dan Seymour Papert ini menerbitkan perseptron. Ini adalah teks bersejarah yang akan mengubah jalannya penelitian kecerdasan buatan selama beberapa dekade. Dalam teks tersebut, Minsky dan Papert membuktikan bahwa perseptron ini tidak mampu mempelajari fungsi eksklusif atau alias XOR. Jadi belum bisa memprediksi ini hasil dari fungsi XOR ini, eksklusif XOR. Kemudian pada tahun 1986 ini Hinton, Rumelhart dan William menerbitkan makalah Learning Representation by Propagation Error. Jadi ini ada learning-nya. Ini memperkenalkan konsep propagation dan hidden layer. Ini disebut multi-layer perseptron. Ini kok kayak gini sih ini. Ini ya. Multi-layer perseptron. Nah, backpropagation ini adalah prosedur untuk menyesuaikan bobot ya. Jadi bobotnya itu bisa diperbaiki sedemikian rupa sehingga nanti perbedaan antara output aktual dan prediksinya itu minimum. Ya, jadi kan kita pengen memprediksi. Nah, tapi kita juga sudah punya data aktualnya sehingga kita bisa mencari selisih atau mencari perbedaan antara output aktual dengan prediksinya. Nah, tujuannya backpropagation ini adalah menyesuaikan bobot dengan cara meminimumkan selisih antara output aktual dan output prediksi. Nah, hidden layer ini merupakan node neuron yang ditumpuk di antara input dan output. Jadi yang dimaksud hidden itu yang ada di sini. Ini namanya hidden layer. Nah, ini nanti baru bisa jaringan neuronnya mempelajari fitur yang lebih rumit seperti logika XOR, exclusive OR. Ini adalah histori dari neural network, nanti bisa dibaca. Ini juga timeline-nya, timeline dari deep learning. Kalau deep learning itu pokoknya hidden layer-nya ini lebih dari satu, itu sudah dibilang deep learning. Nah, dari sudut pandang statistika, jadi kalau artificial network ini bisa digunakan untuk mempelajari dan mengeneralize ya. Namun secara umum artificial neural network ini atau yang sering disebut multi-layer perceptron ini sebenarnya tidak lebih dari nonlinear regression atau diskriminan.
yang bisa digunakan, yang bisa diimplementasikan dengan software statistik. Jadi ini beberapa yang ini ya, si Sarle ini yang bilang kalau sebenarnya multilayer perceptron itu ya seperti nonlinear regresi nonlinear. Ini adalah beberapa jargon atau istilah yang digunakan di neural network. Jadi ini padanannya dengan statistika. Kalau di statistika itu namanya variabel, di neural network itu dinamakan fitur atau atribut, ya sama seperti di data mining itu. Jadi variabel itu adalah fitur atau atribut, kemudian variabel independen itu disebut sebagai input, ya X-nya itu input, kemudian dependent variable atau Y-nya itu adalah target atau training value, kemudian predicted value-nya itu disebut output, kemudian residual disebut error, estimasi itu disebut training, learning, dan seterusnya. Kemudian kriteria estimasinya itu adalah fungsi error dan cost function. Observasi ini disebut pola atau pasangan trainingnya. Jadi biasanya kan selalu ada X dan Y ya, berpasangan. Kemudian parameter estimates ini disebut bobot. Ya, jadi kalau di regresi ada parameternya. Nah, kalau di sini ini namanya weight parameternya itu atau bobot. Kemudian untuk interaksi ini disebut sebagai high order neuron. Kemudian transformasi ini disebut sebagai functionaling, regresi dan analisis diskriminan ini disebut sebagai supervised learning atau hetero association. Kemudian untuk data reduction ini unsupervised learning, encoding atau auto association. Cluster ini disebut sebagai competitive learning atau adaptive vector quantization. Interpolasi atau extrapolation itu disebut sebagai generalization. Nah, ini kalau kita analogikan simple regresi, itu di sini ada variabel independen, kemudian ada nilai yang diprediksi ya. Nilai yang diprediksi, kemudian di sini ada dependent variabelnya. Jadi kalau di neural network ini ada input, ini adalah outputnya, kemudian ini adalah target. Jadi nanti bagaimana mentransfer dari output ini ke target. Nah, ini fungsinya adalah linear ya, seperti ini linear. Kemudian untuk yang simple nonlinear perceptron ini sama dengan logistic regression. Jadi inputnya ada beberapa independen, kemudian ini adalah outputnya, dan ini ada target. Targetnya ini adalah dependent variabelnya. Nah, sekarang tinggal kita mau menjelaskan atau untuk memprediksi. Kalau statistika itu powerful untuk membentuk atau mengembangkan dan menguji teori dengan melalui penjelasan kausal, prediksi, dan deskripsi. Di banyak disiplin itu penggunaan statistical modeling untuk penjelasan kausal dan asumsi bahwa model dengan high explanation power ini berhubungan erat dengan high predictive power. Jadi kalau bisa menjelaskan, maka bisa juga memprediksi. Cuman memang umumnya kalau neural network itu dia lebih kuat untuk memprediksi, ya. Tapi di neural network itu nggak bisa menjelaskan hubungan antar variabelnya.
Nah, definisi dari jaringan saraf tiruan ini adalah sistem pemrosesan data yang terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan sederhana yang saling berhubungan dalam arsitektur yang terinspirasi oleh struktur korteks cerebral otak. Jadi ini kira-kira apa ya, saraf itu seperti ini. Jadi di sini ada dendrit, ada sel body ini yang merupakan input, kemudian ada akson. Akson ini adalah output zone-nya. Nah, JST ini sebenarnya sistemnya belajar dari pengalaman, seperti manusia sebenarnya. Ya, jadi manusia itu tahu kalau ini bentuk jeruk, ini bentuk apel, itu kan dari belajar ya, dari pengalaman. Ada yang mengajari. Nah, sama seperti ini, maka JST itu juga belajar. Jadi belajarnya dari data. Misalkan ada X ya, ada X, terus ini ada Y. Nah, untuk memprediksi biasanya kan di sini ada data ya. Kalau nilainya 1, ini nilainya 1. Kalau nilainya 0, ini nilainya 0 misalkan gitu. Atau kalau ini ada 2 gitu, ada X1 dan X2. Ini kalau 1 ini nilainya 1. Kalau 0, 1 nilainya 1 misalkan. Kalau 1, 0 nilainya 1 dan seterusnya. Nah, JST itu akan mempelajari semua data ini, baru nanti dia bisa menyimpulkan. Jadi kalau nanti satu-satu itu nanti prediksinya adalah 1. Nah, itu dipelajari di bobot nanti akhirnya. Jadi kira-kira seperti ini. Di sini ada inputnya, ada input-inputnya, kemudian ada bobotnya, ada pembobotnya, kemudian input dan bobot ini dikalikan, kemudian dijumlahkan, kemudian dari sini hasil dari penjumlahan ini kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi namanya. Ya, dimasukkan ke suatu fungsi namanya fungsi aktivasi. Nah, hasil dari fungsi aktivasi itu yang digunakan sebagai outputnya untuk memprediksi. Wah, ininya nggak kelihatan. Jadi awalnya dari X ya, ada X inputnya, kemudian ada bobotnya, ada weight-nya, kemudian ini adalah penjumlahan dari ini adalah penjumlahan dari W I kali XI. X-nya, I-nya jalan mulai dari 1 sampai 3 kalau di sini. Nah, kemudian hasil dari ini, katakanlah ini A gitu ya, maka hasil dari A ini dimasukkan ke sini. Nah, barulah dapat Y-nya ini. Oh, ini tadi saya membuat ini belum tersimpan rupanya. Bentar.
Oke, jadi yang ini gambarnya tadi ya. Jadi di sini mu ini adalah sudah kelihatan belum ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, jadi X1 apa? Ini ada X1, X2, X3 ini inputnya ya, inputnya, kemudian ini ada bobotnya. Kemudian mu ini adalah hasil dari jumlah antara XI dengan W. Ya, jadi ini misalnya bobotnya adalah WA, maka ini mu itu X1 dikalikan WA. Nah, nanti X1, X2-nya, X3-nya itu kan banyak ya. Jadi masing-masing nanti akan dikalikan dengan bobotnya. X1 dikalikan W ditambah X2 kali WB ditambah X3 kali WB ini jadi mu. Kemudian hasil dari mu ini masukkan ke fungsi yang namanya fungsi aktivasi, baru kita memperoleh nilai Y-nya. Nah, ini kalau model multilayer perceptron di sini ini kita pakai bobot juga ya dari X1 sampai XM misalkan. Di sini ada bobot nah ini misalkan apa namanya hidden layernya. Jadi ini dijumlahkan X1 kali V1 nanti ditambah dengan apa ini. Jadi bobot-bobotnya ini akan dikalikan kemudian dijumlahkan ya, setelah itu dimasukkan ke fungsi aktivasi. Nah, dari sini nanti juga ada bobotnya lagi untuk menjadi Y-nya. Ini beberapa fungsi aktivasi, nanti silahkan dilihat. Yang pertama ini ada identity, jadi nanti hasilnya itu akan tetap ya. Nah, ini range-nya antara tahingga sampai tahingga. Jadi fungsi aktivasi ini nanti gunanya untuk apa? Membentuk range-nya. Jadi kalau misalkan klasifikasi range-nya kira-kira antara 0 sampai 1 atau antara min 1 sampai 1 ya, tergantung ininya. Ini ada banyak fungsi aktivasi. Nah, kemudian ini adalah beberapa arsitektur dari neural network. Yang pertama ini adalah perseptron. Jadi kalau perseptron ini apa namanya? Cuman ada input dan output. Jadi yang kuning ini namanya input, kalau yang orange ini namanya output. Kemudian yang hijau itu adalah hidden layer, hidden cell. Nah, kemudian yang feed forward dan radial basis network ini ada hidden layer-nya satu. Tapi nanti, nah ini kalau yang hidden layer-nya ini sudah lebih dari satu, namanya deep feed forward. Nah, kita tidak akan membahas yang lain-lainnya, mungkin masih di sekitar sini aja. Nah, kapan kita menggunakan GST? Ini kalau tidak dapat merumuskan solusi algoritmik ya. Kemudian kalau kita punya data atau contoh yang banyak, jadi kalau nggak banyak kita nggak bisa learning-nya itu nggak bisa. Jadi kalau di GST datanya harus banyak. Nah kalau misalkan datanya seperti big data, nah itu cocok dipakai di GST karena datanya banyak. Kemudian bisa dilakukan juga ketika kita perlu memilih struktur dari data yang ada. Nah, ini contohnya saya coba jelaskan untuk apa menggunakan Excel. Cuman mudah-mudahan nanti ini solvernya enggak tahu bisa apa enggak ini. Tadi saya coba kok enggak bisa. Jadi ini yang pertama, ini sudah saya share belum ini? Belum. Sudah kelihatan Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ini yang model Mekulo
speed neuron tadi ini untuk memprediksi. Jadi nilai input dan outputnya itu boolean ya, 00, 01 gitu aja. Kemudian ini adalah aktualnya. Ini untuk operasi N ya. Operasi N itu dia hanya jadi kalau 0 itu false, kalau 1 itu true ya. Nah, operasi N itu hanya true ketika true ya. Sedangkan kalau false false atau true false itu nanti hasilnya adalah kalau di N kan. Nah, kalau N-nya gini ya. Masih ingat enggak di Hemlock ya, di Hemlock itu kalau ini false, maka A dan B itu adalah false. Kalau false true hasilnya adalah false, true false itu adalah false, dan true true itu hasilnya adalah true. Nah, caranya ini menggunakan seperti ini. Jadi input ya, di sini inputnya ada 2, inputnya dijumlahkan, kemudian dari jumlah itu digunakan conditional untuk memprediksi. Jadi ini adalah outputnya, ini adalah prediksinya. Nah, ini mau memprediksi apa? Memprediksi aktualnya ini. Oke, nah, jadi untuk yang outputnya ini hanya dijumlahkan saja. Jadi input 1 dan input 2 itu dijumlahkan, ini hasilnya. Jadi 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini jumlahnya saja, jumlah dari input. Nah, kita mau memprediksi aktual ini. Caranya adalah dengan dengan kondisi ya, dengan kondisi ini kalau N ini thresholdnya itu adalah J4, ini thresholdnya adalah 1 ya. Jadi jika E ini outputnya, jika outputnya itu kurang dari sama dengan 1, maka 0. Tapi selainnya itu adalah 1. Itu adalah kondisinya. Jadi kalau kalau outputnya ini kurang dari sama dengan 1, maka prediksinya ini adalah 0. Tapi kalau lebih dari 1, prediksinya adalah 1. Sehingga ini kan 0, 1, 1, ini kan kurang dari sama dengan 1, maka prediksinya adalah 0. Kemudian ini lebih dari 1, prediksinya adalah 1. Nah, ini kalau kita bandingkan yang ini dengan aktualnya, ini sama persis, sehingga errornya ini 0. Error ini adalah aktual dikurangi dengan prediksinya di pangkat 2 kuadrat. Nah, ini kalau N ya, kalau yang N. Jadi kalau N itu seperti ini tadi. Kalau ini false, maka hasilnya false, false true hasilnya false, true false hasilnya false, dan true true hasilnya adalah true. Nah, sekarang kalau yang or itu adalah false false hasilnya false, false true hasilnya true, true false hasilnya true, dan true true hasilnya adalah true. Ya. Nah, ini hasilnya kan tetap ini ya, karena hanya dijumlahkan memang. Nah, tinggal seperti yang saya bilang tadi, kita menentukan threshold-nya. Kalau ini tadi yang OR, threshold-nya adalah 1. Itu maka prediksinya tepat seperti ini. Nah, ini kalau yang OR itu berarti ini false ya. Ini kan false. Kemudian, false kok no. False, kemudian ini 1, true, ini true. Ya, jadi ini kalau misalkan yang OR ini berarti hanya bernilai false kalau ini false. Selama ada true-nya, maka hasilnya adalah true. Ya, nah, sekarang kita mau memprediksi ini, aktualnya 0111 ini. Nah, ini sama ya, jadi ini cuma dijumlahkan saja.
outputnya. Kemudian tinggal kondisionalnya. Kondisionalnya ini kalau OR itu kita gunakan kurang dari 1. Sehingga ini kurang dari 1 itu terserah. Misalkan kita mau pakai 0,9 gitu ya. Ini kurang dari J4. Misalkan ini kita pakai 0,9. Nah, kalau 0,9 hasilnya sama seperti ini. Sama seperti aktualnya. 0, 1, 1, 1. Errornya adalah 0. Tapi kalau misalkan dipakai 1, ya salah. Nggak sesuai. Errornya ini ada 1, 1. Karena ini harusnya adalah 1 dan ini juga 1. Kalau aktualnya. Misalkan ini 0,8, ini juga bisa. Ya, jadi kalau untuk OR itu thresholdnya kurang dari 1. Jadi prediksinya 1. Ini sudah sesuai. Oke, kemudian untuk yang perseptron, nah untuk yang perseptron ini ada bobotnya. Kalau yang neuron ini, MP neuron ini nggak ada bobotnya, jadi outputnya ini cuma menjumlahkan input 1 dan input 2. Sedangkan untuk yang perseptron, ini outputnya itu adalah perkalian dari input dikalikan dengan bobotnya. Nah, bobotnya di sini ditaruh di sini. 0,9 ini. Jadi outputnya ini adalah B3, ini inputnya, dikalikan dengan bobotnya. Nah, di sini bobotnya masih sama. Ya, bobotnya masih sama, yaitu 0,9 baik untuk input 1. Nah, ini kan input 1, input 2, kemudian ini ada bobot 1 dan bobot 2. Nah, di sini bobotnya dipakai sama, yaitu 0,9. Jadi ini adalah hasil dari 0 dikalikan 0,9 ditambah 0 kali 0,9. Hasilnya 0,9. Kemudian yang ini 0 kali 0,9 tambah 1 kali 0,9 hasilnya adalah 0,9. Ini sama, kalau yang ini 1 kali, jadi 1 kali bobotnya 0,9 ditambah 1 kali 0,9 hasilnya 1,8. Nah, kemudian prediksinya ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita masukkan ke fungsi kondisional. Ya, di sini apabila outputnya kurang dari, kalau di sini dibuatnya 0,6. Kalau dibuat 0,6 ini betul ya. Jadi prediksinya sama dengan aktualnya. Nah, ini bisa kita coba-coba kalau naik atau turun itu prediksinya seperti apa. Misalkan ini 0,7 atau 0,6 ya. Misalkan 0,9. Nah, ini prediksinya sudah nggak benar. Sudah error semua. Nah, di masalahnya itu kita harus menentukan ini. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita tentukan sedemikian rupa supaya prediksinya ini sama dengan aktualnya. Atau kalau nggak bisa sama ya paling nggak sedekat mungkin. Oke. Nah, ini sudah sudah dibuatkan. Ini N atau OR itu weight-nya sekian. Kemudian untuk threshold-nya itu ini. Jadi yang ini bobot. Kemudian yang ini adalah threshold. Jadi kalau N itu bobotnya ini bisa 1 ya, kok 1. Bisa 0,6 sampai 0,9.
Kalau OR itu adalah 0,7 sampai 0,9, kemudian thresholdnya, keliru ini, bobotnya itu di sini, ini thresholdnya kita. Ini bobot ya, ini threshold. Ya, jadi kalau untuk N itu bobotnya ini 0,6 sampai 0,9, kemudian OR itu 0,7 sampai 0,9, kalau ini thresholdnya 1 untuk N, dan 0 sampai 0,6 untuk thresholdnya. Ini tadi yang apa ya? Yang OR ya. Ini yang OR. OR ini maka nah ini, maka OR itu thresholdnya itu 0 sampai 0,6. Sehingga kalau kita pakai thresholdnya 0,9, maka ini nggak benar prediksinya. Tapi kalau ini kita pakai 0,6, nah ini kok 9? Untuk salah. 0,6 ini prediksinya sudah betul. Misalkan ini dipakai 0, ya. Nah, ini juga masih betul. Jadi 0 sampai 0,6 ini thresholdnya. Nanti yang N silahkan dicoba. Kemudian, nah ini yang prediksi, untuk memprediksi klasifikasi ya. Ini yang menggunakan feed forward. Jadi untuk yang di feed forward ini kita mau memprediksi warna dari bunga berdasarkan panjang dan lebarnya. Ini dari bunga apa itu? Iris ya, iris. Ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Nah, berdasarkan panjang dan lebar ini ingin diprediksi warna dari bunga itu. Ya, di sini ada 1 itu adalah merah dan 0 itu adalah biru. Nah, ini adalah aktualnya, aktual warnanya. Sehingga nanti kita kalau mau memprediksi, ini yang digunakan untuk learning-nya. Nah, kemudian kalau ada data seperti ini, kita mau memprediksi dia ini nanti masuk di merah atau di biru. Nah, caranya ini kita menggunakan ini estimated score-nya itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini perkalian antara input 1 dikalikan dengan bobot ditambah dengan input 2 kalikan bobot. Nah, ini bobotnya beda. Jadi kalau tadi bobotnya kan sama yang di sini tadi. Bobotnya cuma ada 1 ya. Jadi input 1 dikalikan bobot 1 ditambah input 2 dikalikan bobot yang ke 1 juga. Bobotnya cuma ada 1. Nah, kalau yang di feed forward itu setiap variabel dia punya bobotnya sendiri. Ya, jadi di sini skornya, estimated skornya itu ini panjangnya ya, panjangnya dikalikan dengan bobot panjangnya. Kemudian ditambah dengan lebar dikalikan dengan bobot lebar. Kemudian ditambah dengan bias. Nah, di sini ada biasnya. Jadi kalau di regresi itu ada errornya itu. Nah, semuanya ini nanti awalnya dibangkitkan ya. Jadi dibangkitkan dulu, kemudian dihitung estimasi skornya ya. Kemudian predicted probability ini adalah hasil dari memasukkan estimated score ini ke fungsi aktivasi. Nah, di sini fungsi aktivasinya adalah sigmoid. Ya, jadi 1/1
1 plus E pangkat minus X. Nah, X-nya ini kita ganti dengan estimated score-nya ini. Ini adalah 1 per 1 plus E pangkat 0,313 ini. Kemudian yang estimated score ini diperoleh dari panjang dikalikan dengan bobot panjang ditambah dengan width dikalikan dengan bobot width-nya ditambah dengan bias. Nah, semua ini nanti dirandom dulu. Ya, dirandom dulu. Kemudian kita hitung ini square error-nya. Square error ini adalah C dikurangi dengan E. C dikurangi dengan E kuadrat. Kemudian prediksi colornya ini ditentukan dari conditional juga. Ini kalau E2 prediksi probability-nya lebih dari 0,5 maka prediksinya adalah 1. Sedangkan selainnya prediksinya adalah 0. Nah, penentuannya itu adalah dari bobot ini. Nah, bobot ini didapatkan dari optimasi. Ya, jadi sebenarnya itu merubah-rubah bobot ini sedemikian rupa sehingga jumlahnya ini minimal. Ini adalah jumlah dari F2 sampai F9. Ya, jadi kita merubah-rubah bobot ini sedemikian rupa sehingga SSE-nya ini adalah minimum. SSE ini adalah sum square error. Ya, ini. Jadi pertamanya ini adalah di random dulu sebenarnya. Nah, ini di random semua. Jadi buat dan bias itu di random dulu ya. Kemudian dilakukan optimasi menggunakan solver kalau di Excel ini. Di solver ini yang kita minimumkan itu adalah SSE-nya ini. Ya, jadi yang kita minimumkan itu adalah ini. Ya. Ini diminimumkan, kemudian variabel yang mau berubah itu adalah ini. Bobotnya kuadrat dan bias. Sudah itu aja, kemudian kita solve. Ininya pakai linear. Ini masih belum lihat ya. Nah, ini bisa negatif biasanya. Ini kalau kita lihat, jadi ini bobot yang meminimumkan sum square error-nya. Ya. Nah, ini hasilnya prediksinya 1 sesuai ini ya, 1, kemudian ini 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini yang tidak benar.
ada satu yang tidak benar, dan ini benar, 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 benar. Nah, ini apa namanya, sudah benar. Nah, kemudian yang ini, untuk memprediksi yang tidak diketahui ini tadi, ya kita menggunakan bobotnya ini. Menggunakan bobot, kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasinya, kemudian dimasukkan ke conditionalnya. Hasilnya adalah 0. Jadi bunga dengan panjang 1 dan lebar 1,3 ini adalah 0 itu tadi apa? Biru. Ya, warna biru. Ini yang feed forward. Ya, jadi feed forward ini kalau digambarkan seperti perseptron tadi. Ini bobotnya itu sudah untuk masing-masing variabel, ya, untuk masing-masing variabel. Terus ada bias. Kalau di perseptron itu bobotnya masih sama, ya, bobotnya cuma 1 untuk variabel 1 maupun variabel 2, input 1 ataupun input 2. Kemudian tidak ada biasnya juga. Oke, berikutnya yang multi-layer perseptron. Ini, nah di sini ini ada hidden layer-nya. Kalau yang feed forward ini tadi ada nggak? Nggak ada ya, langsung ya. Jadi bobotnya cuman ada dari input ke ke outputnya. Tapi ini ada apa namanya, estimated score-nya. Kalau feed forward. Kemudian kalau yang MLP ini ada hidden layer-nya. Ya, ada hidden layer-nya. Kemudian, nah ini kalau Anda perhatikan bobotnya. Jadi ini ada inputnya ada 2. Kemudian ada hidden layer-nya ada 2. Ini 1, 2, ini hidden layer-nya. Kemudian ini adalah aktual kelasnya. Jadi kelas yang sebenarnya yang sudah diketahui. Kemudian, nah, estimated score-nya ini diperoleh dari ini hidden layer-nya ini diperoleh dari 1 dibagi 1 plus, jadi ini fungsi aktivasi dari L, ini adalah bobotnya. S1 itu adalah bobot, ini bobotnya dari input 1 ke H1, dan ada bobot input 2 ke H1, ada bobot input 1 ke H2, dan ada bobot dari input 2 ke H2. Jadi ini masing-masing ada bobotnya. Ini yang 1 ke 1, 1 ke 2, ini 2 ke 1, ini 2 ke 2. Jadi sebenarnya kita menghitung itu dulu. Menghitung, kalau di sini tadi istilahnya apa? Estimated score ya sebenarnya kalau di sini. Tapi di sini belum, itu bukan estimated score. Jadi kita kalikan dulu ya bobot dengan masing-masing input ini, kemudian dimasukkan ke sigmoid, ke fungsi sigmoid ini. Itu dapat H1 ini, hidden layer 1. Kemudian yang hidden layer 2 ini, sebentar. Yang hidden layer 1 ini diperoleh dari fungsi aktivasi dari ini. Input 1 kali bobot ini ya, I1 ke H1 dan I2 ke H1. Jadi dikalikan dengan bobot yang ke H1. Kemudian ditambah dengan L7 itu adalah bias ya. L7.
Ya, ditambahkan bias yang ke H1. Kemudian untuk yang H2 ini juga fungsi aktivasi dari perkalian antara I dengan H2. I1 dengan H2, kemudian I2 dengan H2 dijumlahkan, kemudian ditambah dengan bias, kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasinya ini. Oke, nah kemudian setelah dapat H1 dan H2, barulah kita menghitung estimated score-nya. Estimated score-nya ini diperoleh dari ini H1 dikalikan dengan bobotnya ya. Jadi ke outputnya. Jadi H1 ke outputnya dan H2 ke outputnya. Jadi ini perkalian antara H1 dengan bobot. Bobotnya yang pakai yang ini, H1 ke O, kemudian ditambah dengan H2 dikalikan dengan bobot dari H2 ke O, ditambah dengan bias H2. Ya, 9. Ditambah dengan ini, bias ke O2. Kemudian setelah dapat estimated score-nya ini, kita menghitung predicted probability-nya. Ini dimasukkan lagi ke fungsi aktivasinya. 1/1 plus E pangkat minus estimated score-nya ini. Kemudian kita hitung square error-nya ini diperoleh dari actual class dikurangi dengan predicted probability-nya. Kemudian ini kita jumlahkan, square error-nya ini kita taruh di sini. Ya, jadi ini adalah jumlah dari square error-nya ini. Oh, bukan. Ini sebentar. Ini ya, yang jumlah dari ini sum square error. Kemudian ini adalah lambda dan penaltinya. Nah, kita meminimumkan ini, meminimumkan L10. L10 itu SSE-nya ditambah dengan L12. L12 itu adalah, kok ini ya, L12 itu penalti ya, penaltinya. Nah, penalti ini diperoleh dari ini, lambda dikalikan dengan jumlah kuadrat dari L1 sampai L6. Ini bobotnya ini. Jadi kita meminimumkan ini ya dengan merubah-rubah L1 sampai dengan ini, sampai dengan L9. Kalau SSE-nya ini kita hitung. Nah, lambdanya ini kita tetapkan. Biasanya kecil ya. Ini juga kita gunakan solver untuk memperoleh bobotnya. Jadi kalau di solver nanti yang diminimumkan itu adalah ini. Kita minimumkan dengan variabel yang dirubah itu adalah bobot-bobotnya dan bias. Ini kenapa kok salah SSE-nya?
Sebentar ini kita random dulu. Ini yang diminimumkan adalah ini. Yang dirubah-rubah adalah ini. Nah, tapi kok salah semua? Ini bobotnya kok besar sekali ya? Nah, intinya sih kira-kira begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang punya pendapat ini kenapa nggak ketemu. Ini harusnya mirip dengan ini aktual kelasnya. Sum square errornya adalah jumlah dari ini. G2 dikurang dengan G2, iya betul. Ini sudah betul sih sebenarnya. Ya, nanti silakan dicoba ya. Intinya yang diminimumkan itu adalah ini jumlah antara L10 dan L12. L10 itu adalah ini SSE-nya. Kemudian lambda ini ditentukan, penalti ini adalah L11, penalti ini L11 kali jumlah atau sum square dari dibagi 12. Oke, kira-kira itu nanti silakan dicoba ya. Saya belum tahu kenapa ini belum benar. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya?
Belum ada? Belum ada ya. Kalau ada silakan dituliskan di Google Classroom. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.